Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk recall tentang kelenjar cerna sebagai bagian dari persiapan buat ujian teman-teman nanti ya. Jadi kalau dari kelenjar cerna itu ada 4 struktur yang bakal kita lihat nanti, yaitu ada kelenjar saliva, pankreas, hepar, dan vesika vilea. Jadi yang pertama kita masuk ke kelenjar saliva dulu. Mungkin untuk teorinya nggak bakal terlalu saya bahas ya, karena untuk teorinya sendiri sebenarnya bisa baca di PPT yang tersinar, menurut saya itu udah. Jadi saya bakal bahas tentang struktur-struktur yang bakal kelihatan di preparat nanti. Jadi kelenjar spa yang pertama kita bakal bahas tentang asininya dulu. Jadi kalau asini itu ada 3, yaitu asiniseros, mukus, dan seromukus. Nah, kalau untuk asiniseros ini teman-teman mungkin juga udah pada tahu semua ya. Dia tersusun dari Textus epidermidis simplex columnare. Dia warnanya lebih gelap, lumennya sempit. Nah, biasanya asiniseros ini tuh ada di kelenjar parotis untuk yang serus murni. Jadi dia semua kelenjar yang ada semua asini yang ada di situ itu kelenjar itu asiniseros doang, nggak ada yang lain. Nah, terus kita lanjut ke asinimukus. Kalau misalnya teman-teman ingat, asinimukus itu dia lebih transparan biasanya, terus biasanya tuh pinggirannya tuh tipis. Nah, setelah itu ada lagi namanya asiniseromukus. Jadi dia gabungan dari asiniseros dan asinimukus. Dia punya bentuk khususnya yaitu eh, Seros Demilun Giannuzzi, tapi sebenarnya ini lumayan susah ya kalau misalnya preparatnya kurang jelas warnanya. Soalnya kemarin yang saya itu nggak terlalu jelas, jadi kita nggak sempat ngeliat banyak. Terus kita lanjut duktusnya. Jadi duktusnya itu ada 2, yaitu striated duct sama intercalated duct. Kalau untuk striated duct ini biasanya dia lebih gede, terus biasanya dia tebal, dan dia juga punya bintik-bintiknya. Nah, kalau misalnya intercalated duct ini dia lebih kecil, terus biasanya tuh sebenarnya kalau dari yang tahun lalu ya, yang dari yang saya lihat itu sebenarnya dia lebih ke panjang-panjang gitu sih sebenarnya. Kalau straight duck itu dia lebih bulat. Nah, dia juga nggak punya bintik zimogen kayak straight duck. Ini kita langsung lanjut ke contoh gambarnya aja ya sebenarnya. Jadi di sini kita lihat kelenjar parotis. Nah, di kelenjar parotis ini bisa teman-teman lihat ini adalah contoh dari asini seros. Jadi asini seros ini memang kelihatannya kayak padat gitu ya. Terus di sini juga kita bisa lihat striated duct. Ini juga lumayan banyak striated duct-nya di sini. Dan emang kalau teman sempat baca PPT Dokter Sinar lagi, itu Dokter Sinar juga bilang di PPT-nya itu kalau nggak salah striated duct ini emang banyak di kelenjar parotis. Ini teman bisa lihat ya. Mungkin teman-teman bisa lihat-lihat juga di foto-foto isinya yang kemarin itu dicari-cari juga yang mana-mana. Ini kelenjar parotis. Dia menurut saya khas banget sih kelenjar parotis. Dia ini untuk lobulus-lobulusnya kelihatan banget. Kayak berbatas banget. Terus dia emang khas di asosnya. Tahun lalu juga ini lumayan banyak keluar kalau nggak salah. Terus kita lanjut. Ini kalau nggak salah kelenjar subularis. Tapi kelenjar submandibuloris itu tahun lalu kami nggak terlalu banyak dapat fotonya karena emang preparatnya eh, nggak terlalu bagus sih kalau yang saya dapat tahun lalu waktu praktikumnya. Tapi di sini kita bisa lihat kan kalau nggak salah asini di submandibularis itu kan dia asinnya serumukut ya. Cuma di sini yang kelihatan cuman asini sarosnya aja. Jadi teman-teman bisa lihat ini. Nah, saya juga lupa nandain sih di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ini ada kalau nggak salah ini namanya tus interlobularis. Jadi dia panjang. Teman-teman di Fiore juga di bagian kelenjar submandibularis itu ada contohnya. Itu persis banget sama yang di sini duktusnya. Oke. Terus kita lanjut ke kelenjar sublingua. Jadi kelenjar sublingua ini sama kayak kelenjar submandibularis, dia adalah kelenjar dengan asininya asini seromukus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu ada asini mukusnya di atasnya, terus di sini ada asini sarusnya. Mungkin kelihatan jelas banget di sini itu eh, warnanya lebih pucat, sedangkan kalau yang di sini tuh kelihatan kayak padat 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 gitu warnanya, udah full gitu. Nah, sebenarnya ada sih harusnya sediaan yang punya Demilun Genetzi kan, tapi saya kemarin nggak dapat fotonya.
Mungkin teman-teman kalau ada yang punya bisa di-share aja ke teman-teman satu angkatannya supaya bisa ngelihat. Nah, kalau untuk kelenjar saliva sih sebenarnya itu aja sih. Cuman yang penting itu kalian tahu asininya dan tahu di mana letaknya. Jadi kalian jangan bilang nanti kalau misalnya ada asinisaros, jangan bilang itu nanti di itu apa ya? Bukan salah. Asinimukus. Asinimukus itu kan dia nggak ada di kelenjar parotis. Nanti sediaan kelenjar parotis teman-teman tukar tulisnya asinimukus kelenjar parotis. Nah, itu teman-teman harus hati-hati di situ aja sih karena sebenarnya yang di sini itu strukturnya ya gitu-gitu aja. Nah, kita lanjut ke pankreas. Pankreas ini dia strukturnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Dia kalau teman-teman ingat pelajaran fisiologinya, itu dia merupakan kelenjar eksokrin dan endokrin. Untuk bagian eksokrinnya dia menghasilkan enzim dan dia terdiri dari asiniseros yang tersusun dari Textus epithelium simplex columnare. Nah, kalau untuk bagian endokrinnya, ini yang paling khas dari pankreas sendiri, itu di preparat kelihatan banyak banget. Itu ada Pulau Langerhans. Dia fungsinya untuk menghasilkan glukagon, insulin, somatostatin. Nah, jadi untuk Langerhans ini, mungkin kita bisa lihat di fotonya aja langsung. Nah, ini sebenarnya kurang pas ya, tapi saya adanya yang ini aja. Nah, ini kita bisa lihat di sini itu kelihatan pucat banget. Nah, biasanya bagian yang pucat ini yang bakal ditunjuk di ujian. Kemarin sih saya sempat keluar ya soalnya. Soalnya ini bagian yang paling khas sih dari pankreas. Nih, teman-teman bisa lihat juga ini ada lagi Langerhansnya, terus ada lagi nggak ya di sini? Kayaknya nggak terlalu jelas deh, yang ini kabur. Nah, di sini juga ada nih. Nih banyak banget. Nah, terus di pankreas ini juga ada yang namanya ductus interlobularis. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ductusnya. Ini ada lagi nih kalau nggak salah ini juga. Ini juga. Jadi kalau untuk di pankreas sendiri itu sebenarnya dia ada asineros, ductus interlobularis, sama pulau Langerhans. Itu yang perlu teman-teman ingat. Eh, jangan lupa juga buat baca yang biasanya kan di praktikum histologi itu juga ada apa sih yang panduan di depannya itu yang ada gambar fotonya itu teman-teman juga harus lihat di situ juga supaya teman-teman nanti nggak ketukar soalnya biasanya di situ lumayan akurat lah gambarnya daripada di buku kayak di Fiore gitu. Nah ini ada ductus juga ductus intraorularis atau di buku itu sebenarnya penyebutannya intercalated duct tapi di PPT Dokter Sinar itu tulisannya ductus intraorularis jadi sebenarnya saya nggak berani masukin salah satu eh, terminologi ini saya masukin dua-duanya. Terus ini juga banyak banget peluang Hansnya di sini bisa dilihat pucat. Itu aja sih sebenarnya yang harus teman-teman ingat. Terus kita lanjut pembahasan hepar. Jadi hepar ini lumayan banyak strukturnya yang bisa dilihat. Jadi di hepar ini terdiri atas lobus dan dalam lobus itu ada lobulus. Dia dipisahkan oleh septum interlobularis. Nanti teman-teman bisa lihat di foto selanjutnya. Nah, di dalam hepar ini dia ada vena sentral. Di dalam bulusnya itu ada vena sentralnya, ada sel hepatositnya, dan ada kapiler sinusoidnya. Kalau teman-teman ingat di blok 3 juga sebenarnya sempat ada bahas tentang kapiler sinusoid ini. Nah, di kapiler sinusoid ini ada sel Kupffer sama sel endotel. Cuman saya kemarin nggak dapat fotonya yang sampai ada sel sama sel Kupffernya, jadi cuman kapilernya aja. Nah, terus di hepar ini juga ada portal triad atau triad porta ya kemarin kalau nggak salah itu. Nah, di sini ada vena interlobularis, arteri interlobularis, dan ductus biliaris. Jadi kalau vena seperti yang teman-teman juga udah pernah belajar di blok 3 itu dindingnya biasanya lebih tipis, terus lumennya dia lumayan lebar. Arteri interlobularis itu dia dindingnya tebal dan menurut saya salah satu yang selama saya kemarin recall ya waktu saya bikin PPT ini itu tunika media dan elastika internalnya kelihatan jelas. Nah, di beberapa foto preparat yang udah saya liatin kemarin, menurut saya sih lumayan khas ya gambar dari arteri interlobularis ini. Terus kita juga punya ductus biliaris. Nah, ductus biliaris ini dia biasanya dindingnya tebal, tapi bentuknya sih nggak pasti selalu bulat gitu ya. Lanjut, ini ada gambarnya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini ada gambar vena sentralnya walaupun belum jelas
Tapi di tengah gini, gara-gara saya bulatin jadi nggak terlalu kelihatan batasnya. Jadi dia ada di tengah-tengah lobnya, vena centralis. Nah, terus kita bisa lihat di sini ada septum interlobularis sepanjang ini yang memisahkan antara lobulus-lobulus heparnya. Nah, terus teman-teman bisa lihat ini ada sel hepatositnya. Jadi semua yang membentuk ini semua itu namanya hepatosit. Nah, hepatosit ini itu sebenarnya dia kan menumpuk-numpuk gitu, jadi membentuk lempengan. Nah, yang di tengah-tengahnya ini yang bagian-bagian kosong ini yang dinamakan dengan kapiler sinusoidnya. Nah, terlanjut kayaknya ada lagi deh fotonya. Oh ini. Ini foto yang lebih jelas. Ini ada kapiler sinusoidnya di sini. Sayangnya sih kemarin kami nggak bisa lihat endotelnya ya sama sel Kupfernya. Cuman kalau nggak salah ada di PPT Tutor Sinar contoh gambarnya. Jadi sel Kupfer itu dia bentuknya kalau nggak salah kan itu warnanya coklat-coklat gitu. Terus lebih dia nggak tegas gitu loh, nggak bulat. Jadi dia lebih agak berantakan gitu bentuknya. Terus ada hepatosit di sini. Lanjut lagi, ini ada, nah ini portal triadnya. Cuman kemarin itu saya dapat fotonya kabur-kabur gitu, jadi yang ada cuman yang ini. Nah di sini kita bisa lihat ini vena portanya, tapi ini nggak terlalu jelas juga sih sebenarnya venanya. Nah ini ada ductus biliarisnya, bisa teman-teman lihat ya. Nah di sini ada arteri intralobularis. Eh, kok vena porta? Ini bukan vena porta ya, maaf ya teman-teman. Ini apa? Vena interlobularis. Sorry ya, sorry, sorry. Nah, jadi ini arteri interlobularis, ini ductus biliarisnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini menurut saya sih yang ini ya, yang arterinya karena lebih ini kelihatan kayak ada tunika elastikanya gitu. Sedangkan ini ductus biliarisnya dia lebih kosong gitu loh bagian tengahnya. Gimana ya cara ngomongnya? Tapi kelihatan khas sih menurut saya kalau misalnya arteri. Kalau teman-teman kan juga udah pernah lihat kan sediaan arteri di blok 3. Jadi menurut saya lebih gampang diidentifikasi harusnya. Terus kita lanjut ke vesika velea atau kandung empedu. Jadi ini sedikit banget ya yang bisa dilihat di sini. Jadi dia punya textus epithelium simplex columnare dan dia juga punya diverticula, itu mukosa-mukosa yang tampaknya melipat. Nah, kita langsung lihat di gambarnya aja soalnya. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada textus epithelium simplex columnare. Jadi karena emang biasanya di kelenjar itu kan kelenjar fungsinya untuk sekresi, jadi rata-rata dia antara epitelnya yang silindris atau cuboideum, tapi biasanya sih kebanyakan silindris ya, atau kolumnare. Kita bisa lihat di sini, ini ada contohnya, ini epitelnya kelihatan jelas ya. Nah, untuk divertikulanya itu lebih jelas di gambar yang selanjutnya ini. Nah, ini kelihatan banyak banget divertikulanya, bolong-bolong di bawah sini. Ini yang disebut sama divertikula. Menurut saya sih, kalau untuk kelenjar cerna ini lumayan bisa dibedain ya dari struktur-strukturnya. Jadi kalian insya Allah nggak bakal ketukar-tukar sediaannya harusnya, kalau udah familiar. Sebelumnya mungkin penyampaian saya sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Kalau nggak, kita mungkin bisa lanjut ke soal aja dulu. Baik, kalau teman-teman mau bertanya, bisa raise hand dulu atau ketik aja di kolom komentar. Saya tunggu sampai 3 menit. Kalau nggak ada, bisa lanjut aja, Kak. Oke. Silahkan, Erlita. Baik, terima kasih Azhar, terima kasih eh, Kak. Jadi saya izin bertanya terkait materi yang sudah diajarkan tadi kan ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva yang kita ketahui ada parotis, submandibula sama yang satunya itu sublingualis. Nah, kalau kita ketahui kan submandibular sama sublingualis itu sama-sama asiniseromukus ya sediaannya. Itu cara bedain sediaan antara submandibularis sama sublingualis selain kita melihat dari banyaknya asini yang di situ kayak
kalau misalnya submandibularis kan asiniceros yang paling banyak, sedangkan sublingualis itu asinimukos yang paling banyak. Selain itu ada lagi nggak Kak cara bedain yang lebih mudah? Karena preparatnya kan nggak terlalu kelihatan tuh. Ya, Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab aja atau ada lagi yang mau nanya? Dari Azhar gimana? Langsung dijawab aja, Kak. Langsung dijawab aja ya. Jadi sebenarnya ya kalau dari pengalaman saya tahun lalu, lumayan sulit sebenarnya memang untuk membedakan dari parotis, sublingualis, dan submandibularis. Makanya tahun lalu itu sebenarnya kalau dari seingat saya itu yang banyak keluar itu sebenarnya parotis. Nah, kalau misal untuk sublingualis sama submandibularis itu setahu saya tahun lalu nggak ada sih harusnya. Cuman gimana ya saya tahun lalu lupa juga sih. Susah juga sih untuk bedain sublingualis sama submandibularis itu sebenarnya. Menurut saya ya, kalau teman-teman mungkin ada yang tahu caranya, mungkin boleh di-share di sini. Cuman kalau misalnya dari saya kemarin itu ada dapet, tapi saya cuma tulisnya kelenjar saliva sih kemarin kalau nggak salah. Tapi dari sublingualis, kalau teman-teman lihat di sini, mana ya fotonya? Nah, dari sublingualis tuh dari sediaan yang saya lihat juga ya, itu kalau nggak salah dia bagian tepi-tepi dari mukusnya ini kan mukus kan itu lebih tebal kalau yang saya lihat dari beberapa sediaan. Tapi saya balik lagi sediaan kan beda-beda ya, jadi saya nggak bisa terlalu banyak ngomong masalah ini sih. Cuman ya gitu deh, emang agak untung-untungan aja sih kadang soalnya nggak kelihatan jelas, apalagi kan preparat kita juga banyak yang agak nggak kelihatan di beberapa waktu praktikum, tapi biasanya waktu ujian biasanya udah bagus sih. Sih sebenarnya sorry ya Erlita nggak bisa terlalu banyak ngasih tips juga untuk bagian yang submandibular sama sublingualis, soalnya dari saya pun juga masih kurang dari tahun lalu. Itu maaf ya sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk kalau nggak salah di submandibularis ini juga submandibularis atau apa ya? Bentar. Di sublingualis itu dia banyak ruangan-ruangan kosong yang namanya vacuolemucigen kan. Nah, tapi masalahnya foto saya yang kurang. Jadi memang sorry banget dari teman-teman juga saya minta maaf banget karena sediaan preparat saya juga kurang karena HP saya kemarin yang buat semester 2 itu rusak. Jadi saya nggak banyak fotonya dan dari teman-teman saya juga saya nyariin yang lingualis itu nggak jelas fotonya sublingualis. Minta maaf banget ya dari teman-teman. Mungkin dari saya itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Nia udah menjelaskan. Ada pertanyaan dari Rifki nih, Kak. Saya izin bertanya, saya masih bingung bagaimana cara membedakan intercalated duct, striated duct, sama interlobular duct, Kak. Mungkin Kakak ada tips untuk membedakannya, Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak. Kalau misalnya intercalated, jadi kalau misalnya di sini tuh sebenarnya nggak jelas ya soal ini. Nah, jadi kalau misalnya itu dia biasanya kan dia dilapisin epitel ya kalau nggak salah ya. Nah, itu dia biasanya jadi kalau misalnya teman lihat ada pos echo kayaknya di segi kelenjar saliva ya, itu disebutnya interval. Jelas banget sih menurut saya ya kalau dari pengalaman saya tahun lalu terus kalau misalnya dari straight duct itu dia kelihatan jelas jadi gitu makanya kalau misalnya untuk
Nah, kalau untuk interlobular itu sebenarnya jarang kelihatan sih. Kalau dari tahun lalu ya, dari tahun lalu tuh interlobular itu jarang kelihatan kalau dari preparat yang saya lihat. Jadi itu Mohon maaf sebelumnya Kak, kalau tadi waktu Kakak menjelaskan suaranya agak putus-putus, jadi mungkin bisa dijelasin secara ulang oh Kak. ya, saya ulang ya. Itu sama infonya di sini di karena mereka kan berbeda. Kalau misalnya straight itu dia volume itu Mohon maaf lagi Kak Nia, suaranya masih putus-putus Kak. tadi suara saya masih putus-putus ya. Tadi kan keluar Iya, juga. sama PPT kakaknya hilang juga Kak. Udah nggak share screen ya? Ntar ya, saya share screen lagi. Sorry, sorry. Jaringan saya agak jelek soalnya. Ini udah kelihatan belum? Sebentar, saya ada fotonya, cuman ini ada jawabannya di sini, nih di soal ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini itu adalah striated duct. Tuh kelihatan jelas kan, dia lebih, nih juga. Nih, jadi di sini tuh kelihatan kalau misalnya striated duct itu dia batasnya, apa, dari epitelia itu kelihatan tebal. Sedangkan kalau misalnya interduct itu biasanya dia panjang. Kalau ini kan bulat kan, biasanya interduct itu lebih panjang. Terus epitelnya beda. Sebenarnya kelihatan saya tuh nggak ada fotonya yang close up banget gitu. Makanya kalau misalnya ada share aja ke teman-teman yang lain. Soalnya saya nggak ada fotonya. Kemarin tuh yang kelenjar cerna emang saya kurang sih fotonya emang dari saya. Itu. Nah kalau yang interlobular saya nggak terlalu sih yang interlobular. Saya biasanya yang saya tahu kemarin itu yang keluar intercalated sama striated duct itu sih. Tadi ada yang nanya lagi nggak sih malah kelenjar saliva juga. Bentar ya, saya lihat dulu. Oh, kalau kalau asin mukus jawabannya harus ke Pulau Mucigen. Kalau enggak nanti cuma dikasih setengah. Kalau Asiniserus, setahu saya nggak ada nama lainnya sih Asiniserus. Kalau Asinimukus kan dia di dalamnya ada Phacula Mucigennya kan, karena memang dia bagian yang apa? Bagian yang kosong-kosongnya itu kan dia larut kan ketika diwarnain kalau nggak salah ya. Ini saya juga kurang ingat nih Asinimukus, tapi Phacula Mucigen kan bagian-bagian yang larutnya karena dia sebenarnya lebih kalau nggak salah lebih apa ya saya lupa juga ya itulah. Nah kalau Asinisaurus seingat saya nggak ada nama nama lainnya sih, seingat saya Asinisaurus ya saya jawabnya Asinisaurus saja kemarin. Nah itu Erdita juga ada kalau itu Permisi Kak Nia, suara kakak tiba-tiba hilang Kak.
Area saya share screen lagi. Tadi saya keputus lagi. Nah, di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada ketemu nama lain, ya bolehlah dipakai. Tapi kalau selama dokter Sinar juga nggak ada nyebutin masalah asini mukus, asini seros, nama lainnya apa, menurut saya aman aja sih tetap pakai asini seros. Dan teman-teman juga udah dikasih tahu kan kemarin jawabannya harus fakulomucigen. Kalau misalnya udah dikasih tahu begitu ya teman-teman jawabnya fakulomucigen aja. Tapi kalau asini seros, nggak ada nama lainnya sih. Itu. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita masuk ke latihan soal? Atau tadi ada penjelasan saya yang putus-putus nggak? Soalnya tadi saya emang jarjel, saya baru ganti nih jaringannya. Mungkin kalau nggak ada kita bisa lanjut ke soal aja. Teman-teman setuju nggak? Kayaknya nggak ada sih, Kak. Lanjut aja, Kak. Tidak ya ke soal ya. Teman-teman bisa ngomong bisa komen di chat aja tentang jawabannya. Tapi saya minta maaf sebelumnya kalau preparatnya emang soalnya nggak terlalu banyak karena preparat dari foto foto preparat buat kelenjar cerna ini emang nggak terlalu banyak. Jadi kita masuk ke soal yang pertama. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tadi saya udah ngasih lihat sih, jadi sebenarnya udah ada jawabannya. Teman bisa tulis di komen ya, soalnya supaya saya tahu teman-teman udah paham atau belum. Ini jawabannya apa? Sini seros. Parotis, oke. Oke. Oke, kita tunggu sampai 145 ya. Oke, udah 145, kita lihat jawabannya. Ya, benar dari teman-teman itu adalah asini seros dari sediaannya kelenjar parotis. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ntar saya zoomin ya, supaya teman-teman bisa melihat. Jadi untuk pertanyaan pertamanya itu strukturnya apa dan kesediaannya apa. Saya tunggu sampai 146. Oke, jadi kita lihat, udah 1 menit belum ya? Ya kita lihat aja nih teman-teman udah pada banyak yang jawab ya.
Nggak apa-apa kalau salah karena ini masih latihan. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat lagi foto histologinya supaya lebih familiar. Jadi untuk jawabannya, ya teman-teman udah pada benar dari strukturnya. Cuman kalau misalnya dari jawabannya itu adalah sediaannya adalah kelenjar parotis. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, gimana ya? Kalau misalnya kelenjar parotis itu biasanya dia yang pertama nih, dia batas antara lobulusnya tuh kelihatan jelas. Ya, sedangkan kalau misalnya kelenjar-kelenjar lain itu dia biasanya lebih mepet-mepet kan. Sedangkan kalau misalnya kelenjar parotis itu dia lumayan berbatas, berbatas di antara nih. Ini lumayan berbatas kan. Nah, gitu. Nah, terus kalau misalnya kelenjar parotis itu menurut saya khas banget karena warnanya itu beda sama kelenjar lain walaupun dia aslinya Acinisaurus. Mungkin dari pewarnaannya ya yang sebenarnya beda. Dari hasil pewarnaan preparatnya aja yang beda. Cuman dari beberapa eh, preparat yang saya lihat dari beda-beda orang itu beda juga. Tapi untuk kelenjar parotis ini dia warnanya kan terang ya, tapi nggak terang kayak merah ngejreng gitu loh. Tuh, jadi teman-teman nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Ini masih awal-awal. Em, Nanti teman-teman bisa lihat-lihat lagi karena saya yakin pasti teman-teman banyak yang foto sih kemarin waktu ujian, waktu praktikum. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini struktur apa dan sediaannya apa? Mungkin saya zoom aja supaya lebih enak teman-teman. Kita tunggu 1 menit ya, baru kita bahas. Oke, udah pada banyak yang jawab. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung bahas aja jawabannya. Ya, benar dari teman-teman rata-rata udah benar. Asinimukus dan dia dari kelenjar sublingualis. Tapi karena tadi teman-teman ada yang bilang kalau misalnya itu kalian harus tulisnya vakuola mucigen, tulis aja vakuola mucigen. Tahun lalu sih saya nggak disuruh nulis kayak gitu ya, jadi saya jawabnya di sini asinimukus. Tapi karena ya main aman, jadi teman-teman tulis vakuola mucigen aja nanti ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini udah kelihatan banget sih. Jadi pertanyaannya struktur yang ditunjuk panah biru dan hijau dan sediaannya apa? Nih, udah saya zoom in supaya teman-teman bisa gampang. Jangan lupa ini ada 2 panahnya. Jadi panah biru sama panah hijau. Jadi ini udah pada beberapa yang jawab ya. Jadi lanjut aja ke jawabannya. Jadi benar yang untuk hijaunya itu Pulau Langerhans dan yang birunya itu sebenarnya dia adalah Asinisaurusnya. Jadi tapi sebenarnya jarang ditanya sih yang Asinisaurus ini. Nggak tahu ya kalau tahun ini ditanya. Cuman tahun lalu saya kalau nggak salah yang ditanya itu adalah Pulau Langerhans-nya. Itu jadi benar yang Asinisaurus yang biru, yang hijau yang Pulau Langerhans. Ingat kalau misalnya Pulau Langerhans artinya apa? Pucat, pucat pulau ya. Soalnya kadang ngeblank di tengah-tengah ujian.
Jadi harus hati-hati ya teman-teman dalam menulis jawaban. Terutama mau ngingetin juga, mungkin teman-teman udah sering diingatin juga kalau misalnya calca, kalau nulis nulis jawaban itu harus lengkap ya. Jadi teman-teman yang tadi sempat nulis kelenjar jerikel aja itu sebaiknya jangan. Tapi kayaknya teman-teman udah tahu juga ya, karena udah sering juga ujian praktikum. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih. Area saya ganti panahnya, saya geser dikit supaya kelihatan. Ini pertanyaannya adalah sebutkan struktur sama sediaan aja. Sediaannya hepar, strukturnya kurang tahu. Ini dia membatasi antara lobulus-lobulus. Jadi namanya, tapi emang di sini nggak terlalu kelihatan sih, karena preparatnya. Saya ada sih yang lebih jelas, tapi nggak saya masukin. Tapi lumayan sebenarnya. Oke, jadi benar jawaban teman-teman tadi ini adalah septum interlobularis di hepar. Kan ada hepar babi sama hepar manusia ya, tapi kemarin itu sebenarnya nggak apa-apa kalau nulisnya hepar aja saya. Kalau dari angkatan saya nggak tahu kalau tahun ini berubah lagi ya. Nah, ini septumnya. Kan kalau teman-teman lihat ini kan dia ada batasnya ya antara lobulus-lobulusnya nih. Jadi itulah fungsi septum kan untuk membatasin. Jadi jawabannya adalah septum interlobularis. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, ini ada dua ya pertanyaannya. Yang ditunjuk panah biru dan kuning dan sediaannya apa? Oke, ini teman-teman udah pada banyak banget yang jawab ya. Rata-rata udah benar. Jadi ya, ini jawabannya yang biru itu adalah papilar sinusoid dan yang kuning itu hepar. Hepatosit, salah, sorry. Hepatosit dan untuk sediaannya itu di hepar. Jadi, kelihatan sih emang yang matang yang bolong-bolong ini itu kapilernya. Yang ini itu adalah hepatositnya. Jadi teman-teman harusnya udah lancar sih kalau untuk bagian hepar-hepar ini ya. Kita masuk ke soal terakhir. Maaf ya kalau soalnya cuma dikit, soalnya foto preparatnya dikit. Jadi yang pertama, struktur apa yang ditunjuk panah kuning dan epitel apa yang ditunjuk di panah biru dan sediaannya apa. Ini harusnya teman-teman udah paling gampang sih sediaannya, soalnya paling beda sendiri di antara sediaan-sediaan yang lain. Oke. Saya lihat jawabannya udah benar-benar sih ini. Yang
Kita lihat jawabannya ya. Jadi untuk yang kuning itu kita punya diverticula, dan untuk yang Textus epitheliumnya ini adalah Textus epithelium simplex columnare, sediaannya vesica velea. Jadi ingetin lagi kalau misalnya nulis ini apa, nama epitel itu Textus epithelium simplex columnare. Nah, kadang tuh juga kalau misalnya ujian itu kita bingung soalnya pertanyaan itu struktur apa yang ditunjuk, tapi itu sebenarnya nanya epitel kadang. Cuman itu jarang banget sih ada soal yang bingungin kayak gitu, karena biasanya udah jelas banget Textus epithelium simplex columnare gitu. Jadi mungkin segitu aja ya latihan soalnya. Soalnya seperti yang saya bilang tadi, fotonya sedikit. Teman-teman bisa latihan lagi sama teman-teman yang lain juga, dibahas bareng-bareng. Ini kira-kira apa strukturnya supaya lebih familiar. Jadi kalau misalnya ngelihat itu bisa langsung, oh ini gitu. Saya stop share screen-nya ya. Mungkin segitu aja untuk penyampaian materi dari saya. Mungkin bisa balik ke Azhar aja. Baik, terima kasih Kak Nia atas penyampaian materinya. Karena udah selesai Kakak News pada hari ini, kita tutup saja dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat hadir pada Kakak News hari ini. Itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak teman-teman.